Ya, jadi pakar hukum dia minta maaf ya, mungkin karena udah mulai viral diserang netizen segala macam. Akhirnya minta maaf sama Pak Faisal. Padahal keluarga Pak Faisal biasa aja. Keluarga Pak Faisal nggak ada masalah itu. Cuma ya bagus lah kalau udah sadar. Jangan begitu ya lain kali. Waterboom men. Pak Haji Faisal, saya minta maaf sekali lagi kalau ini tidak termasuk untuk menjustifikasi. Saya ditanya perbandingan, jadi saya jawab yaitu perbandingannya itu menurut pandangan saya. Itu maksudnya tuh kata virgin itu kata lain dari polos, sebenarnya pemikiran itu pengen menyebut polos tapi lupa. Itu aja dari saya. Dan permohonan maaf ini bukan berarti saya takut dipidana atau takut dilaporin, nggak apa-apa. Laporin aja nggak apa-apa, silakan dilaporin, dipenjarain nggak apa-apa, itu nggak masalah. Yang penting saya sebagai umat Islam saya minta maaf dulu. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kita tahu berita sebelumnya bahwa pengacara dari Dodi Sudrajat, yakni Firdaus Oyobo, telah minta maaf kepada Haji Faisal akibat pernyataannya yang mengatakan bahwa anak-anak Haji Faisal ini tidak virgin dibanding dengan anak-anak Dodi Sudrajat. Dan kini dia bertemu dengan kubu Dodi. Tampak di situ ada Irma Rahim yang merupakan manajer bersama dan juga ada Puput Sudrajat bersama Dodi sedang makan-makan bareng. Tunggu tanggal mainnya ya. Siap-siap pakai baju bola nomor 12. Diri jangan lupa pakai kaos kaki sebelah ya. Kedua hak asuh Galaskai Ardiansah. Lovem M. Firdaus Oyobo sedang bersama siapa ini, artis kita. Yeay. Tunggu tanggal mainnya ya. Siap-siap pakai baju bola nomor 12. Jangan lupa pakai kaos kaki sebelah ya. Namun akhirnya pernyataan maaf ini direspon oleh pengacara yang membela Haji Faisal, yakni Frans Sinuria, seorang pengacara yang memang getol berada di kubu Haji Faisal dan selalu mengadakan pembelaan hukum terhadap Haji Faisal. Pembelaan pengacara Frans Sinuria ini cukup menohok karena dia mengesankan bahwasanya sebenarnya tidak ada yang merespon Firdaus Oyobo. Kubu Haji Faisal diam-diam saja, nyantai-nyantai saja, tidak ada masalah. Tetapi tiba-tiba dia minta maaf. Ya baguslah katanya. Tapi sebenarnya hal itu juga tidak digubris oleh keluarga Haji Faisal. Viral diserang netizen. Ya, jadi pakar hukum dia minta maaf ya, mungkin karena udah mulai viral diserang netizen segala macam. Akhirnya minta maaf sama Pak Faisal. Padahal keluarga Pak Faisal biasa aja. Keluarga Pak Faisal nggak ada masalah itu. Cuma ya bagus lah kalau udah sadar. Jangan begitu ya lain kali. Waterboom men. Pengacara Frans Sinuria ini juga sempat mengomentari pernyataan dari Firdaus Oyobo yang mengatakan bahwa menggunakan gala di media sosial yang dilakukan oleh Fuji dan keluarga Haji Faisal yang lain itu termasuk eksploitasi, dan hal itu harusnya dihukum 15 tahun penjara ancaman hukumannya. Namun itu dibantah telak oleh pengacara Frans Sinuria pernyataan dari Firdaus Oyobo ini. Lihat, Pak Dodi ini sayang dengan cucunya agar cucunya tidak dieksploitasi. Ingat loh, anak kecil itu tidak boleh dieksplor, tidak boleh dipertegas jati dirinya, namanya harus disamarkan. Itu menurut undang-undang loh. Itu ada namanya kode etik penyiaran di dalam undang-undang pers dan lain-lain ya. Kode etik penyiaran itu nggak boleh, mukanya harus diblur, gitu kan? Muka harus diblur. Namanya pun harus disamarkan, anak kecil, karena mempengaruhi dia secara psikolog nanti ke depannya gitu. Makanya kalau seandainya Pak Faisal ini tetap melaksanakan itu, dia telah mengeksplor, dia sekeluarga telah mengeksploitasi gala untuk kepentingan pribadi mereka. Kenapa saya bilang untuk kepentingan pribadi? Karena berkat adanya gala, akhirnya Fuji dapat mobil, akhirnya Fuji bisa jadi endorse. Akhirnya Fuji yang tadi Instagramnya pengikutnya hanya 2.000 jadi 1 juta sekian gitu. Ini kan keuntungan-keuntungan yang dihasilkan dari Galaskai yang bisa termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
gitu loh. Dia bisa terancam hukuman 15 tahun loh. Pak Faisal sekeluarga termasuk Puji. Ya halo Mbak Nurul. Tanya Bang, kalau dari omongan orang itu berarti produk bayi muka si bayi BA harus diblur ya? Film dan iklan juga gitu, pakai anak kecil harus diblur. Enggak, film iklan tuh nggak ada anak kecil, muka anak kecil diblur, nggak ada ya. Nah gini, itu dalam tindak pidana ya, dalam tindak pidana. Jadi kalau anak sebagai atau anak berhadapan dengan hukum ya, baik dia sebagai pelaku, sebagai korban maupun saksi, itu di pasal 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, nah identitasnya wajib dirahasiakan. Nah, kalau melanggar pasal 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tadi ancaman hukumannya 5 tahun. Tapi dalam perkara Gala ini Pak Dodi sama keluarga Pak Haji Faisal ini kan ribut, tidak ada masalah pidana sama sekali sampai sekarang. Laporan polisi tidak ada. Proses hukum tidak ada, proses pidana ya, penyidikan tidak ada sampai sekarang. Jadi Gala ini sebagai apa? Sebagai pelaku bukan, sebagai korban bukan, sebagai saksi bukan, nggak ada urusannya. Jadi kalau mau muncul di video TikTok apa segala macam untuk senang-senang itu nggak ada masalah, nggak perlu diblur. Ya dia bilang karena kubu Pak Faisal bilang dia dapat asuransi dari Prudensial senilai 500-an juta. Nah itu dibantahnya, katanya dia belum terima, maka dia mau melaporkan kubu Pak Faisal tadi dengan pencemaran nama baik. Di mana pencemarannya? Ya, kan sudah jelas di media-media semua. Pak Dodot sebagai ahli waris di asuransi almarhumah karena waktu dibuat itu sebelum dia menikah. Udah syukur ada namanya di situ. Ya wajar kan? Kalau belum cair ya cairkan lah. Jangan ribut, tinggal dicairkan, kan ada namanya di situ. Nah, nggak terima dibilang sudah dapat 500-an juta padahal belum misalnya itu. Itu nggak ada pencemaran nama baik di situ. Nggak ada pencemaran nama baik itu kalau nama kita bagus, toto dicemarkan. Kalau nggak bagus nama kita, berarti nggak dicemarkan. Siapa ya, kakak? Enggak lah. Abang. Bang Mirwan ya. Boleh Kak, boleh. Oke bang, salam kenal. Iya salam kenal. Terus insya Allah ke Jakarta kita Mam. Nanti koordinasi sama Om Kim lah. Oh bagus banget Ya, karena memang ada beberapa hal. Kita harus maju, pokoknya ada beberapa hal yang harus kita jelaskan secara langsung. Pokoknya pengacaranya nggak sendiri, ada sekitar 20 pengacara siap bela itu. Wah. Dari Peradi, dari organisasi Peradi langsung ketuanya bilang kita bela dan tidak dipungut biaya gratis. Ada bu ketuanya. Bela. Wah, terima kasih banyak. Mantap. Untuk Pradi, terima kasih banyak. Bener nggak tuh? Dukungannya, supportnya sangat-sangat diapresiasi banget. Aduh, Mamski jadi merinding. Bener saya merinding loh dengernya loh bang. Bener deh. Ya kan? Itu Mam ada Bu Megawati Mam ketuanya Ini Mam. Megawati. Masya Allah. Tuh. Ketuanya langsung. Baik banget kan? Jadi semalam kan komunikasi. Bu Mega, sama Ibu Kim. Mega gimana nih? Aku mau dituntut gara-gara ngomong pocong lontong Bu Mega. Mau ditutup gara-gara ngomong pocong katanya. Pokoknya kita siap bela. Nggak usah khawatir. Tuh. Gak kaleng-kaleng kan? Ngeri kali. Oke, kami mau ke Polda dulu nih Om. Ya sudah Bang Mirwan, makasih banyak ya. Izin ya. Oke, Sukses Mamski. Semangat. terima kasih banyak bang. Sukses juga. Semua Siap, ya. Mamski. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.